menemani diriku. Kita Kalian sadar gak sih? Hidup kita ini sebenarnya cuma merupakan tumpukan keputusan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya milih mulu. Bener banget As, tapi kadang ada pilihan yang tinggal sah-sah selesai, ada juga yang bikin kita mikir sampai begadang 3 hari. Kayak milih menu makan siang ya, itu mah satset. Kalau buat aku yang penting kenyang. Nah, justru itu menariknya. Di manajemen, keputusan yang sasut kata Awa itu ada namanya, yaitu keputusan terprogram. Waduh, berat banget itu bahasanya. Tapi emang bener sih, kalau dipikirin dari nol, otak kita bisa hang. Gini loh Di, keputusan terprogram yang sangat rutin, masanya sering muncul. Terus kita punya prosedur tetap, jadi nggak perlu rapat direk setiap hari. Simpelnya kayak di kantor atau organisasi kita lah. Kalau ada anggota mau pinjam inventaris, prosedurnya jelas kan? Isi form, tanda tangan, beres, itu namanya terprogram. Berarti kalau di kampus kayak kita mau bayar OKT atau registrasi mata kuliah itu termasuk terprogram ya Wan? Iya Pak, soalnya langkah-langkahnya udah baku, sistemnya udah ada, tinggal kita jalani sesuai aturan yang berlaku. Tapi jangan salah, meskipun kelihatan gampang, keputusan terprogram ini penting biar organisasi stabil. Bayangin kalau urusan cuti aja, aturannya berubah-ubah tiap minggu, pusing kan? Setuju Hel, jadi kuncinya direpetisi sama aturan yang jelas. Tapi gimana kalau tiba-tiba ada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya? Nah, itu dia keputusan yang tidak terprogram. Biasanya keputusan ini dibuat untuk masalah yang baru, yang unik, terus untuk masalah yang kompleks banget. Kayak pas pandemi kemarin nggak sih? Perusahaan-perusahaan pada bingung mau lanjut gimana karena nggak ada SOP buat menghadapi krisis global. Bener Pat, di situ manajer atau pemimpin gak bisa cuma lihat buku panduan saja. Mereka harus pakai intuisi, kreativitas, sama analisis yang dalam. Berarti resiko di keputusan tidak terprogram ini jauh lebih gede ya, karena kita lagi kayak ngeraba di ruang gelap. Pastinya, makanya keputusan jenis ini biasanya diambil sama top manajemen. Mereka harus mempertimbangkan banyak variabel yang nggak pasti. Berarti bedanya jelas banget ya. Yang satu pakai resep, yang satunya kita harus masak tanpa buku panduan. Oh, mau nanya nih, menurut kalian mana yang lebih susah dikelola? Kalau menurut aku sih yang tidak terprogram. Soalnya tekanan mentalnya lebih berasa. Kita dituntut benar, tapi datanya terbatas. Tapi jangan remehin yang terprogram juga, Hel. Kalau SOP-nya salah dari awal, dampaknya bakal berulang terus karena dianggap benar. Wah, benar juga poinnya Ji. Jadi meskipun rutin, evaluasi berkala itu tetap wajib biar prosedurnya nggak usang. Kalau menurutku ya, kalau melihat yang seperti ini, yang terprogram itu buat efisiensi, yang tidak terprogram itu adaptasi atau inovasi. Bentar. Berarti keputusan kita buat bikin video ini masuk kemana? Terprogram karena tugas atau tidak terprogram karena konsepnya kita bikin baru? Pertanyaan bagus, Pat. Karena ini tugas rutin tiap semester, mungkin terprogram. Tapi karena kita harus kreatif nyintain dialog, jadi ada unsur tidak terprogramnya juga. Iya, intinya dalam kenyataan dua-duanya sering jalan barengan, gak benar-benar terpisah gitu. Betul, organisasi yang kuat itu yang punya SOP bagus buat hal rutin, tapi juga punya pimpinan yang cerdas buat ambil langkah darurat. Aku jadi paham sekarang. Kita harus pintar-pintar nempatin diri kapan harus ikut aturan, kapan harus mikir out of the box. Mantap. Diskusi hari ini semua ya, meski suasananya agak panas sedikit ini. Tapi ada satu keputusan mendesak sekarang nih. Apaan tuh, Hel? Center program kita. Kalau udah lapar ya harus makan. Hahaha, itu mah keputusan wajib. Yuk ke dalam yuk. Siang juga Kak.
Di sini menu Dari main course-nya atau minumannya dulu? makanannya dulu. Makanannya kita ada ayam bakar madu sama sambal mata kalau rice bowl. Nah, kalau harus Kak, ini yang bestseller itu. Ya. Kamu yang mana? Kalau minumnya? Kalau minumnya kita di kopi, cari kopi atau non kopi? Non kopi. Non kopi kita di matcha berry sama choco berry. Oke. Yang matcha berry? Matcha berry satu ada tambahan. Oke. Untuk minumnya? Caca berry-nya 1. Choco berry-nya satu. Makanannya apa? Kak, seperti dan 1. Oke, aman. Iya. Oh iya Hel, kenapa kamu tadi pesan tidak lihat menu? Karena aku di sini sudah langganan, jadi sudah tahu semua menu yang di sini. Berarti kamu sudah hafal menunya? Lumayan hafal. Kalau aku baru sekali aja kesini, jadi belum tahu menu-menu yang bestseller untuk makanan siang. Sering-seringlah makan di sini nanti sama aku. Iya enak loh. Oh ya Hel, menu favorit di sini apa? Katanya sih ayam sambal matah ini. Oke, kesimpulan dari kedua pembeli tadi, diantaranya yang pertama adalah Helda, itu merupakan struktur yang terprogram, sedangkan yang satunya belum terprogram karena yang satunya tadi tidak tahu dengan menu sehingga bertanya dengan kasir. Perkenalkan, nama saya Padli, biasa dipanggil Pad atau Li. Saya mahasiswa aktif Setia Muntai semester 8 dengan NPM 2022096. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusadi, saya mahasiswa aktif semester 8 dengan NPM 2022078. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, biasa dipanggil Ridwan, Puan, Kepin, mahasiswa Setia Muntai dengan NPM 2022061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asari, biasa dipanggil Aas atau Ansari, NPM 2022083. Hai. Perkenalkan, nama aku Nurul Hidayati, bisa dipanggil Yaya, mahasiswa aktif semester 8, NPM 2022095. Halo, perkenalkan nama aku Heldayanti, mahasiswa aktif Setia Muntai semester 8 dengan NPM 2022407. Perkenalkan, nama saya Latifa, mahasiswa aktif semester 8 dengan NPM 2022412. Perkenalkan, nama saya Jamilatun Jahra, bisa dipanggil Jahra, dan JJ dengan NPM 2022112. Saya mahasiswa aktif semester 8. Halo, perkenalkan nama aku Najwa Sipa dan panggilan Awah, mahasiswa aktif dari Setia Muntai dengan NPM 2022091. Perkenalkan, nama saya Hayati, mahasiswa aktif semester 8 dari Setia Muntai dengan NPM 2022072. Loh di keputusan yang rutin, masalahnya sering muncul. Terus kita udah Simpelnya dari gak sih? Makan siang ya. Itu masak. Iya Tip, soalnya meskipun kelihatan gampang, kita sepuluh aja deh. Ya. Ini biasanya buat masalah yang Biasa. Di situ manajer atau pemimpin harus bisa. Berarti resiko juga lebih gede ya, karena kita bilang nah ketawa dulu belum. Siapa ketawa? Becur. Bujur. Mantap. Nah jangan kayak gitu, orang lain ada keputusan menurutnya aku sama aja. Kamu yang kayak Hahaha, itu mah keputusan wajib. Dia pesan makan. 3. berarti aku sama. Kan kamu tadi berarti sama situ. Mempunyai SOP yang bagus buat Salah mana lain betul. Kan harus mikir out of the box. Oke. God. Ridwan, Duan, Kepin.